Kita kan nggak tahu kebenaran manusia pertama itu tercipta dari apa ya. Ada teori yang pertama mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari tanah liat ya. Kemudian teori kedua yaitu teori evolusi, Mas. Manusia itu berevolusi dari abad ke abad, Mas, sehingga sampai sesempurna ini bentuknya sampai sekarang, Mas, berwujud manusia. Nah, kalau Mas Wahyu setuju teori yang mana, Mas? Manusia tercipta dari tanah atau dari evolusi itu, Mas? Setuju dengan teori yang mana? Ya, sama saja sih Mas Yahya. Itu kembali kan tentang pilihan, kita lebih meyakini yang mana gitu aja. Tapi pada intinya, harapan saya sih kita nggak terjebak di sana Mas Yahya. Kita tidak terjebak di kisah atau cerita di masa lampau yang kita sendiri tidak akan pernah bisa membuktikan itu. Kita bicara tentang evolusi saja dari zaman manusia purba, itu di bumi bagian yang mana? Ya, tentunya kan bertempat berarti di dunia ini. Di sebelah mana gitu loh maksud saya. Kalau kita bicara sejarahnya tentunya kan harusnya ada sejarahnya itu. Nah, berevolusi dari yang katanya manusia purba bentuknya begini sampai sempurna seperti kita sekarang inilah. Nah, itu monggo-monggo saja untuk yang percaya atau setuju dengan hal itu. Kalau kita bicara tentang teori yang satunya lagi, tentang kisah bahwa kita ini diciptakan dari tanah liat, itu juga akan tetap jadi perdebatan Mas ya, sampai kapanpun. Karena manusia itu semakin kesini kan semakin pinter-pinter Mas ya. Artinya dihubungkan dengan logika ya, secara ilmiah, pembuktiannya juga tidak ada Mas ya. Siapa yang mampu membuktikan manusia yang pertama kali diciptakan, yang katanya dari tanah liat, kemudian turun dari suatu tempat ini, ya, yang katanya dari surga ini tadi, terus kemudian diturunkan ke bumi, harusnya ada jejaknya, maksudnya diturunkan di bumi bagian mana juga, dan bahkan sekarang ini, kalau tadinya hidup berarti mati sekarang, lah mati ini harusnya juga ada, mohon maaf, bahasanya ada jejak kematiannya Mas Yahya. Misalkan, makam ya? Iya, makamnya dan lain sebagainya lah. Artinya harusnya ada kisah itu. Nah, kembali lagi kita tidak terjebak di sana karena itu sebuah kisah atau cerita. Apakah itu dongeng? Ataukah itu kisah nyata? Kita ini sama-sama tidak tahu. Cuman kita disuruh untuk percaya, disuruh untuk meyakini hal-hal tersebut. Nah, kalau itu kita jadikan bahan untuk kita berebut, berdebat, teori mana yang paling benar, ya kan tidak ketemu Mas Yahya. Nah, baiknya bagaimana? Baiknya kita ambil sisi positif dari kisah atau cerita yang ada itu tadi, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita yang sekarang, supaya kehidupan kita yang sekarang ini bisa jadi lebih baik. Itu saja. Artinya saya ya bisa setuju, bisa tidak setuju Mas Yahya. Yang jelas kalau disuruh meyakini kebenarannya belum bisa benar-benar yakin, karena sampai detik ini pun kisah-kisah itu belum ada pembuktiannya. Hanya sebatas kisah atau cerita. Baik itu Nabi Adam sebagai manusia pertama yang katanya diciptakan. Ya intinya monggo-monggo sajalah, kita bebas, mau percaya mau tidak, bebas-bebas saja Mas Yahya. Iya Mas, berarti bebas saja ya kita mau mempercayai teori yang mana ya, dari tanah atau dari evolusi tadi ya. Monggo silahkan. Yang perlu kita lihat yang sekarang ya Mas ya, bahwa penciptaan manusia itu ya dari manusia. Kalau menurut saya sih Mas ya, apakah ada campur tangan Tuhan Mas dari penciptaan manusia? Karena semua orang yang meyakini bahwa yang menciptakan manusia yaitu Tuhan Mas. Apakah memang benar Mas manusia diciptakan oleh Tuhan? Ya, segala sesuatu hal itu sebetulnya bisa kita pelajari. Ini lepas dari cara berpikir, kualitas berpikir, kemampuan setiap orang, itu berbeda-beda Mas Yahya tentunya. Bisa jadi saya merasa apa yang saya sampaikan ini sudah paling tepat, tapi bisa jadi menurut yang lain justru
nggak tepat sama sekali misalkan. Atau apa yang saya sampaikan ini mungkin menurut saya benar, tapi belum tentu menurut teman-teman yang lain benar. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara tentang sudut pandang, tentang teori berpikir setiap manusia jelas berbeda-beda. Nah dari situ kita tempatkan diri kita di tengah-tengah supaya kita mampu untuk mengambil segala sudut pandang Mas Yahya dari berbagai sisi, sehingga terciptalah kerukunan ini tadi gitu loh Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang penciptaan manusia, kalau kita bicara tentang apakah yang menciptakan manusia itu Tuhan atau siapa, bagaimana prosesnya, mungkin ini kita sharing ya teman-teman ya. Secara sederhananya begini, saya mau katakan bahwa Tuhan ini adalah sumber energi. Tuhan ini adalah sumber kehidupan. Yang mana pemberian nama Tuhan itu sendiri, itu dari kita Mas Yahya. Dari manusia. Dari manusia di zaman dahulu. Sehingga diakui, diyakini bahwa, oh ini semua karena Tuhan. Begitu. Jadi harus paham memang kita tentang konsep bertuhan, konsep beragama, ya, konsep tentang manusia, kita harus pelajari semua. Nah, kita bicara tentang Tuhan sebagai sumber energi atau sumber kehidupan. Karena kita manusia mengakui tidak akan ada yang mampu, tidak akan ada yang bisa menciptakan seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini. Selain yang maha kuasa. Artinya maha kuasa ini maha segala-galanya. Yang kita sebut sebagai Tuhan. Jadi jagat raya ini adalah unsur daripada kehidupan. Nah kita bicara unsur kehidupan, berarti ada sumber kehidupannya. Betul enggak? Nah sumber kehidupan inilah yang kita sebut sebagai Tuhan. Nah kemudian kita bicara tentang manusia. Manusia ini berarti diciptakan oleh siapa? Kita bicara secara logika saja. Ini menurut saya secara pribadi, yang mungkin bisa jadi berbeda dengan teman-teman. Entah teman-teman ada yang sependapat atau tidak. Sekali lagi, ini hanya kita jadikan bahan untuk kita sama-sama belajar saja. Supaya kita bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada, berhadapan dengan siapapun, biar ndak asal, oh dikit-dikit atas dasar ini loh, dikit-dikit atas dasar ini loh, kita mengakui seolah-olah pengakuan kita itu yang paling benar gitu loh Mas Yahya. Manusia diciptakan ya dari manusia Mas Yahya. Kenapa saya katakan begitu? Saya tanya Mas Yahya saja. Yang menciptakan Mas Yahya kira-kira siapa? Yang ngasih nama Yahya itu siapa Mas Yahya? Ya, orang tua saya Mas. Orang tua. Artinya manusialah yang menciptakan. Betul enggak? Betul. Jadi karena adanya bapak dan ibu kita yang kita sebut sebagai orang tua, berproses melalui proses duniawi secara kemanusiaan, terciptalah benih atau bibitnya manusia. Betul enggak? Betul. Di dalam rahim seorang ibu. Sampai berproses sehingga lahirlah kita ke dunia ini. Secara fisik, betul enggak? Betul. Jadi karena ada ibu dan bapak kita, maka terciptalah tubuh fisik atau tubuh jasmani atau kehidupan raga kita ini. Selesai secara fisik. Makanya tubuh fisik kita ini mengikuti gambaran daripada penciptanya. Wajahnya bisa jadi mirip entah dengan bapaknya, entah dengan ibunya, posturnya, bahkan suaranya, bahkan cara bicaranya, bahkan cara bergeraknya. Betul enggak? Betul. Karena keturunan secara genetik. Bahkan ada kelebihan dan kekurangan secara fisik ini bisa jadi turun-temurun Mas Yahya. Oh kalau bapaknya hidungnya pesek, anaknya bisa jadi hidungnya pesek juga. Biarpun karena ada dua gen di sini, dari bapak dan ibu. Jadi kita mengikuti dua gen ini tadi sebagai pencipta kita, secara fisik.
bahkan kesehatannya, semuanya. Bukan lagi karena kita nggak bicara tentang Tuhannya dulu. Artinya tubuh fisik kita ini bisa sempurna, bisa benar, bisa sehat, bisa tidak, tergantung daripada penciptanya. Nah, kalau bapak dan ibu kita tidak merawat semasa kita masih berproses ini tadi, menuju kesempurnaan ini tadi ada di dalam rahim, kira-kira bisa sehat nggak? Nggak bisa. Kekurangan vitamin, kekurangan gizi, kekurangan protein bisa berakibat buruk nggak terhadap tubuh fisik ini? Buruk. Ya Mas, tapi untuk orang yang meyakini bahwa semua itu berasal dari Tuhan, ya. Semua apa kata Tuhan? Nanti saya uraikan ya. Kita sharing tapi ya, kita sharing. Saya tanya dulu, misalkan ada seorang bayi lahir dengan sempurna dan lahir dengan cacat. Ini karena kesalahannya Tuhan atau karena kesalahan daripada kedua orang tua? Dari kedua orang tua salahnya ya. Kesalahan dari kedua orang tua, biarpun tidak mungkin itu disengaja. Ya, kita anggap saja begitu. Tidak semua, ya. Kalaupun mungkin ada yang berusaha untuk mencelakai, tapi tidak semua. Misalkan ingin digugurkan dan lain sebagainya, misalkan. Kita nggak tahu alasannya apa, macam-macam tentu masalahnya. Tapi intinya, tubuh ini bisa lahir dengan normal atau cacat, kan kembali tergantung daripada manusianya. Artinya tergantung daripada kedua orang tua kita. Mampu tidak menjaga kesehatan kita selama ada di dalam proses penyempurnaan di dalam rahim ini tadi. Betul enggak? Nah, tetapi itu baru sebatas penciptaan secara fisik. Artinya apa? Manusia hanya bisa menciptakan wadah. Manusia hanya bisa menciptakan tempat gitu loh Mas ya. Kita ini adalah wadah atau tempat. Untuk menampung apa? Untuk menampung sumber kehidupan. Karena kalau nggak hidup, nggak akan berfungsi jasad ini. Betul nggak? Betul. Tubuh fisik, tubuh jasmani kita, raga kita ini nggak akan berfungsi kalau nggak ada kehidupan. Kalau nggak hidup itu nggak fungsi Mas ya, makanya jadi bangkai. Artinya apa? Manusia mempunyai kuasa untuk menciptakan wadah secara fisik, secara raga. Tapi tidak ada manusia satupun yang mampu menciptakan kehidupan. Percaya enggak akan hal itu? Percaya. Coba siapa yang berani mengklaim bahwa ketika berproses membuat anak, hamil, kemudian lahir pasti hidup? Nggak ada yang menjamin. Ya? Nggak ada. Bisanya hanya berharap, berdoa. Karena apa? Kita berkeyakinan dan beriman bahwa Tuhanlah pemilik sumber daripada kehidupan ini. Betul enggak? Betul. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata kedua orang tua kita hanya mampu menciptakan tubuh fisik kita ini, wadahnya saja. Tapi tentang kehidupan yang ada di dalam diri kita bukan milik dan bukan hasil penciptaan daripada manusia. Betul enggak? Betul. Nah, ini yang harusnya kita cari. Dari mana roh kehidupan ini? Kan begitu. Dari mana? Siapa yang menciptakan kehidupan yang ada di dalam diri kita? Harusnya kita lari ke sana, Mas Yahya. Mempelajari hidup ini. Kalau saya sering katakan bahwa hidup kita ini, tubuh kita ini, 50% itu diciptakan oleh manusia, Mas Yahya. Dari bapak dan ibu kita, maka terciptalah tubuh fisik ini. Dan yang 50%-nya itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sesuai dengan keyakinan iman kita. Yang mana? Ya kehidupan jiwa kita ini. Roh ini tadi Mas Yahya. Nafas kehidupan ini. Hanya Tuhan yang memiliki sumber kehidupan. Nah kalau sudah jelas ada dua hal ini, berarti ada hal yang logika dan ada hal yang gaib di dalam diri kita. Kegoiban yang ada di dalam diri kita ini miliknya yang Maha Kuasa, sedangkan yang fakta, yang nyata itu miliknya kedua orang tua kita. Jadi ini supaya kita paham gitu loh. Tapi sekali lagi ini hanya belajar ya teman-teman semua, dulur-dulur semuanya. Kita sama-sama belajar supaya kita nggak berebut. Untuk apa kita berebut? Tubuh kita ini hanya sebuah wadah. Isinya sama. Mau orang Indonesia, mau Jawa, mau Madura, mau orang Belanda, orang Inggris. Yang membedakan cuman wadahnya. Makanya nggak usah berebut, apalagi berebut baju.
berebut merek. Karena apa? Yang terpenting bukan hanya wadahnya, bukan hanya mereknya, bukan hanya bajunya Mas Yahya, atau warnanya. Tapi yang terpenting adalah isi di dalamnya. Lah isi di dalamnya tadi yang mana? Ya yang 50% daripada Tuhan. Roh kehidupan, nafas kehidupan kita ini. Yang berasal dari mana? Dari sumber kehidupan. Artinya kalau ini ditarik ke pertanyaannya Mas Yahya tadi, berarti manusia itu yang menciptakan siapa? 50%. Yang menciptakan ya manusia. Kalau tidak ada bapak ibu, tidak akan ada kita. Bukan kita dikepel-kepel dari tanah liat terus jadi kita. Tidak seperti itu juga Mas Yahya. Kalau kita bicara di zaman dahulu kala, sudah itu menjadi kisah. Pembuktiannya kita sama-sama tidak tahu. Kalaupun disuratkan di sebuah kitab-kitab suci, kita sama-sama tidak tahu kebenaran tentang hal itu. Untuk apa kita harus memperebutkan itu? Ya lebih baik kita bicara yang sekarang. Jadi 50% diciptakan oleh manusia, berasal dari kedua orang tua kita, dan yang 50%-nya berasal dari Tuhan. Dari situlah kita penting memahami, supaya kita bisa menjaga keselarasan kedua unsur ini tadi. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta atau Sang Pemilik sumber kehidupan, dan bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta sumber kehidupan secara manusia. Artinya kita bisa berbaik dengan sesama manusia, dan kita bisa berhubungan baik dengan Sang Pencipta atau sumber kehidupan ini. Ini dua hal yang harus kita jalankan dengan seimbang Mas Yahya. Niscaya kalau kita paham tentang hal ini, kita tidak akan berebut kok. Tentang wadah, berebut seolah-olah membela agama, seolah-olah membela Tuhan. Tidak. Kita akan mampu menempatkan diri bahwasanya ternyata kita semua ini sama ya. Yang membedakan hanya wadahnya. Disitulah nanti akan timbul cinta, kasih, perdamaian Mas Yahya dalam segala hal. Misalkan kita lahir cacat ya, itu katanya pemberian dari Tuhan, harus kita syukuri. Sudah menjadi kuasa daripada Tuhan. Nah, termasuk kalau kita belajar agama Mas, agama kan juga berasal dari Tuhan ya Mas. Dan kita kalau membela agama itu juga termasuk membela Tuhan Mas. Benar gak Mas pemikiran yang demikian? Ya, gini Mas Yahya, kalau kita bicara tentang benar atau tidak pemikiran-pemikiran yang timbul dari setiap orang, itu tentu bukan ranah kita untuk mengatakan benar atau tidak. Saya rasa itu sudah menjadi hak masing-masing. Karena tidak mungkin kita bisa menyamakan cara berpikir kita. Jadi itu bebas saja, silahkan, sesuai saja dengan apa yang ada di pikiran kita, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing tentang hal apapun. Kita tidak bisa maksa. Karena hal yang menurut saya benar belum tentu menurut yang lainnya benar. Bahkan hal yang menurut saya baik belum tentu menurut yang lainnya baik. Jadi kalau kita paham tentang konsep bertuhan, maka kita akan mampu menjaga keseimbangannya, keselarasan antara pikiran dan hati kita. Bahwasanya tubuh fisik ini hanya sebuah wadah. Fungsinya ini kan tergantung kita yang memiliki wadah. Bisa berfungsi dengan baikkah, bisa berfungsi dengan benarkah, atau tidak. Itu tergantung sang pemilik wadah, betul enggak? Betul. Tapi ada hal yang harus kita ingat. Isi daripada tubuh kita atau sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita ini sumbernya sama. Kita meyakini dan mengimani bahwa sumbernya ya dari Tuhan yang Maha Kuasa, kan begitu. Artinya kalau sama, berarti apa sih bedanya saya dengan Mas Yahya dan apa bedanya saya dengan saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia ini? Sama dong. Yang membedakan hanya bentuknya, betul enggak? Betul. Yang membedakan hanya warnanya. Nah, balik lagi perihal fungsinya, semua tergantung yang memfungsikan. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tergantung pribadi masing-masing. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang agama, yang katanya agama itu diciptakan oleh Tuhan, ini juga akan terus jadi perdebatan Mas Yahya. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Sama-sama tidak bisa membuktikan, betul enggak? Betul. Yang tidak percaya juga tidak bisa membuktikan. Yang percaya pun juga tidak bisa membuktikan Mas Yahya. Nah, kemudian untuk apa kita terjebak di sana?
Alangkah baiknya kita pelajari hidup yang sekarang ini saja menuju kehidupan yang akan datang. Supaya tidak terus-terusan kita berdebat, berkelahi, saling hujat hanya gara-gara itu gitu loh Mas Yahya. Jadi agama, kalau yang menciptakan Tuhan terus seolah-olah kita membela agama sama saja kita membela Tuhan. Secara rasional saja, secara logika. Masuk akal enggak sih kalau Tuhan itu butuh dibela, Mas Yahya? Tuhan sudah besar ya, kalau diwujudkan itu sosoknya Makanya, besar ya. masuk akal enggak kalau Tuhan itu butuh dibela? Enggak masuk akal ya. Tuhan itu enggak butuh mbok belani, Mas Yahya. Enggak ngurusi itu. Makanya kalau kata orang-orang sedikit-sedikit, kamu itu ada karena Tuhan. Semua unsur kehidupan ini ada karena Tuhan. Siapa yang mengakui itu? Ya kita manusia. Kalau nggak ada manusia, coba siapa yang tahu kalau Tuhan itu ada? Siapa coba? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada hanya sumber kehidupan. Lah sekarang sumber kehidupan itu kita yang menjalankan. Karena bertempat di wadah kita. Lah bisa berfungsi dengan baik, bisa dijaga, bisa dirawat, atau tidak. Itu tergantung yang punya wadah. Bener nggak? Benar. Jadi semua ini memang sudah tersedia. Tapi bagus dan tidaknya, terjaga, terawat dan tidaknya, itu tergantung kita. Karena manusianya, ya kita ini Mas Yahya. Nah kalau Tuhan butuh dibelani loh, kok ya mohon maaf sekali lagi. Mau bela ini bela yang seperti apa? Lawang isinya kehidupan yang ada di dalam diri kita ini semua sama, itu artinya belani sopo Mas Yahya. Jadi saya kalau ditanya, lebih belani mana? Belani agama, belani Tuhan, atau belani orang tua? Saya lebih pilih belani orang tua. Karena buat saya, kedua orang tua kita itu Tuhan yang nyata. Tidak ada kedua orang tua kita, tidak akan ada kita. Tidak usah sok-sokan kita. Tidak usah seolah-olah kita paling suci, seolah-olah kita ini paling benar, paling baik di dalam beragama, di dalam bertuhan. Tetapi terhadap orang tua kita sendiri saja kita nggak paham, kita nggak ngerti. Kita nggak mampu menyayangi dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati kita. Banyak yang lalai seperti ini, Mas Yahya. Dengan saudara kandungnya, satu darah, dengan kedua orang tuanya, nggak ngerti. Malah kita sibuk ngurusi belani agama, belani Tuhan katanya. Tuhan yang mana yang kita bela? Ya lebih baik kita sibuk membela keluarga, membela orang tua kita. Bapak dan ibu kita. Sudahkah kita ini mampu menjaga, mampu merawat Tuhan kita yang nyata itu? Mengasihi, menyayanginya sebagai bentuk ucapan syukur. Karena kalau nggak ada kedua orang tua kita, nggak akan ada kita. Secara duniawi. Tetapi secara ketuhanan, kita bersyukur. Makanya ayo kita jaga kehidupan kita. Atas dasar apa? Kalau nggak ada Tuhan, sumber kehidupan ini nggak akan bisa hidup kita. Jadi kita bersyukurnya, membela Tuhan, menyembah Tuhan itu dengan cara apa? Ya dengan cara merawat diri kita, dengan cara menjaga diri kita. Kalau kita bisa menjaga dan merawat diri kita, maka kita niscaya juga bisa menjaga dan merawat seluruh isi daripada jagat raya ini. Yang mana isinya adalah kehidupan yang berasal dari sumber kehidupan yang kita sebut Tuhan. Sesederhana itu sebetulnya kita mempelajari hidup, Mas Yahya. Tidak perlu berdebat. Jadi apapun bisa kita pelajari. Sejauh niat dan tujuan kita belajar itu untuk menjaga keselarasan, menjaga keseimbangan. Supaya apa? Terjadi hubungan baik antara kita dengan alam semesta, antara kita dengan sesama manusia. Akan pernah ada habisnya, yang nggak akan pernah ada ujungnya. Jadi nggak akan maju-maju bangsa ini, sudahlah, nggak akan maju-maju. Kalau kita terus terjebak di cerita, terjebak di sebuah kisah yang kita sama-sama nggak pernah tahu kebenarannya. Jadi lebih baik, ayo kita berpikir tentang masa depan kita, masa depan anak cucu kita, supaya ke depan bisa menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, cinta kasih terhadap semua, baik alam semesta maupun isinya, termasuk sesama manusia. Saya rasa itu Mas Yahya.